Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada materi ini akan dibahas tentang praktik manajemen waktu. Setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengatur waktu dalam semua aktivitas yang dijalani sebagai mahasiswa UNY, agar memberikan kebiasaan manajemen waktu yang baik. Secara sederhana, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang digunakan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Terdapat 3 hal penting untuk memanajemen waktu. Pertama, karena waktu yang tidak bisa diulang. Maka waktu harus dikelola karena kita tidak mungkin memutar mundur waktu. Kedua, waktu adalah peluang. Maka setiap detik, menit, dan jam dari waktu itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang kualitas hidup kita. Dan ketiga, ada pepatah, waktu itu ibarat pedang. Maksudnya, jika kita biarkan atau terlena dengan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, maka bukan tidak mungkin waktu tersebutlah yang akan menebas kita layaknya pedang. Karena tidak dimanfaatkan dengan benar, maka rasa menyesal tentu akan datang di akhir. Dengan merencanakan penggunaan waktu, memudahkan Anda untuk menyebarkan atau mendistribusikan tugas dan pekerjaan sepanjang semester, menghindari kemacetan pekerjaan, dan menangani stres. Banyak pekerjaan atau tugas di kampus yang deadline pada waktu bersamaan. Jika tidak diatur dengan baik, tidak mungkin dapat dikerjakan semua secara baik. Dengan manajemen waktu yang baik, Anda dapat meraih hidup yang lebih berwarna dengan alokasi waktu yang cukup untuk belajar, bermain, bersosialisasi, beribadah, menyalurkan hobi, bakat, dan minat, serta aktivitas lain sesuai prioritas hidup. Realita yang sering terjadi adalah menunda pekerjaan dengan alasan mood dan waktu. Perlu diketahui bahwa hal pertama dan paling penting yang harus dilakukan seorang mahasiswa profesional adalah membuat jadwal mingguan, jadwal tiap semester, dan jadwal selama studi. Manajemen waktu yang baik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat to-do list, membuat prioritas, melakukan penjadwalan, memanfaatkan waktu luang, mengatasi gangguan, dan melakukan delegasi. Secara spesifik, berikut cara-cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama adalah kenali time waster Anda. Kenali kebiasaan-kebiasaan yang paling sering membuat Anda menunda-nunda pekerjaan yang lebih penting. Buat perjanjian dengan diri sendiri untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kebiasaan tersebut. Awalnya akan sulit, tapi begitu Anda mulai bekerja dengan jadwal yang sudah dibuat, kebiasaan buruk yang lama akan hilang sendiri. Kedua, tentukan prioritas. Buat prioritas pekerjaan Anda. Artinya, tentukan pekerjaan apa yang paling penting dan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misal, jika Anda punya 2 pilihan. 1. Menulis artikel yang harus dikumpul 4 minggu lagi. 2. Mempersiapkan presentasi untuk minggu depan. Pilihlah untuk mempersiapkan materi presentasi terlebih dahulu. Ketiga,
Buatlah deadline sendiri. Jadikan deadline sebagai kawan kita. Membuat deadline untuk setiap pekerjaan adalah penting, supaya semua tugas atau pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Jadikan deadline sebagai kawan, bukan musuh. Rahasia menjadikan deadline sebagai kawan adalah membuat banyak deadline antara, atau deadline-deadline kecil di sepanjang jalan, bukan hanya satu deadline final. Keempat, kerjakan langsung pekerjaan-pekerjaan kecil. Jangan ditunda. Ini akan memudahkan Anda menghadapi tugas-tugas yang lebih besar. Tampilan tabel berikut adalah salah satu contoh manajemen waktu mempersiapkan tugas. Kelima, jangan paksakan mengerjakan pekerjaan sekali duduk. Bagi pekerjaan Anda menjadi bagian-bagian kecil. Keenam, bagi pekerjaan besar dan membosankan dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Ketujuh, buat rutinitas harian. Otak Anda terdiri dari otot-otot yang memiliki beberapa kesamaan dengan otot pada bagian tubuh lain. Otot bekerja baik jika memiliki jam kerja yang teratur. Kedelapan, beristirahatlah setelah belajar dalam waktu yang lama. Usahakan untuk beristirahat sekitar 10 menit setelah 1 jam bekerja. Silahkan berjalan-jalan atau duduk di bawah pohon. Jadikan 10 menit tersebut untuk benar-benar lepas dari pekerjaan Anda. Kesembilan, istirahatlah minimal setengah hari dalam seminggu. Otak Anda perlu istirahat rutin setiap minggu. Dalam waktu tersebut, jangan pikirkan pekerjaan Anda. Yang terakhir, ciptakan hidup yang bervariasi. Walaupun Anda adalah mahasiswa, bukan berarti 4 tahun di universitas hanya diisi dengan belajar dan belajar. Masukkan hobi Anda ke dalam jadwal yang akan membuat Anda gembira dan lepas dari rutinitas belajar. Kita perlu efektif dan efisien dalam mengatur waktu. Manajemen waktu yang efektif adalah kemampuan mengevaluasi sejumlah pekerjaan atau kegiatan, memilih yang paling penting untuk diselesaikan, dan segera menyelesaikannya. Sedangkan, manajemen waktu yang efisien adalah menemukan cara terbaik dan tercepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika ke-10 tips di atas ternyata tidak berguna bagi Anda, maka coba tanyakan dan renungi beberapa pertanyaan berikut. Apa tujuan saya kuliah? Apa peran kuliah dalam mewujudkan cita-cita saya? Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari kemelut ini? Sebagai penutup, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang bahagia. Manajemen waktu yang baik dapat membantu Anda menjadi mahasiswa yang bahagia. Demikian materi praktik manajemen waktu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.